Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sugeng Official atau OSO SO. Kali ini saya akan mulai perjalanan ke Purbalingga sekitar 50 km dari sini, yang akan mewaktu mungkin 1 jam kalau kecepatan 40 per jam, sekitar 40 kilo 50 kilo lah. Oke, kita sudah mulai berjalan melewati jalan-jalan kecil juga. Ini masih baru sekitar 300 meter menuju jalan raya utama, yaitu Jalan Moga Pulau Sari. Oke, kita akan ambil arah kiri, yaitu menuju ke Pulau Sari yang jalannya cukup bagus sebenarnya. Jalannya bagus, tapi sayang berlubang. Jadi kecepatan nggak maksimal, cuman 30-20 km per jam. Ya maklumlah, musim hujan. Jadi kita harus berhati-hati dan tetap jaga keselamatan. Mungkin pemirsa dari sana pengen tahu mau apa sih Sugeng jalan-jalan. Jelas pertama silaturahmi, yang kedua kita diundang salah satu pasien dari Purbalingga dengan, katakanlah namanya nggak saya sebutkan, tapi dia mengalami sakit yang sudah cukup lama, itu 7 bulan. Dan menurut keterangannya katanya tadi lewat WA atau lewat telepon sudah berbagai pengobatan belum ada hasil. Makanya saya sendiri pakai motor 4 orang ya, meluncur walaupun keadaan mendung, hujan, tetap kita berangkat memenuhi tugas yang sudah Allah berikan pada kami. Nah, disinilah tempat paling enak untuk kita perjalanan. Ada Bunteh, yaitu perkebunan PTP Semanggi Pesantren. Dari PTP terus kita menuju ke selatan, yaitu tempat jalan utama, sebenarnya jalan utama menuju ke objek wisata Gua Lawa juga bisa, ke Serang juga bisa. Dan kalau kita pas di nantinya kita belum sampai ke Pulau Sari, nanti kalau Pulau Sari kita belok kanan arah ke Guji. Nanti kalau sudah sampai itu saya tunjukin. Ini masih di tempat wilayah Simadu ya, belum masuk ke daerah perbatasan Karangpok. Ini masih di PTP, Sulawesi PTP. Kita coba lihat, masih ada perkebunan dan juga jalan masih cukup lengang karena musim hujan. Jadi untuk kita lebih bisa memperhatikan jalan-jalan yang kita lalui, apakah jalan itu cukup aman untuk kita lalui ataupun enggak. Ternyata ini kita pelan banget. Kalau kita lihat 10 meter paling 10, karena itu tadi jalannya bagus tapi lubangnya banyak. Mungkin faktor hujan. Saya tidak menyalahkan siapapun kok, enggak. Dan tidak mau mengkritik siapapun. Ini hanya perjalanan sesuai fakta, kenyataan. Tidak ada singgung-menyinggung tentang pemerintah, apalagi tentang bangunan, enggak. Ini sekedar konten perjalanan menuju ke lokasi yang tadi saya sebutkan, yaitu lokasi Purbalingga. Bisa lihat itu sudah tanah lapang, juga pemandangan sangat indah. Kalau kita lihat di depannya lagi, lurus ke depan, suasananya agak sedikit mendung banget ya, mau hujan mungkin. Kalau pemirsa penasaran ataupun kok kameranya kayak gitu, memang pakai motor gitu, kita ambil pakai motor. Nah, kita masuk sudah wilayah
desa Karangpok. Sudah mau pulang desa Karangpok, sebentar lagi kita akan ketemu dengan salah satu jembatan, dan situ masih tetap di perkebunan teh Semugi Pesantren atau yang terkenal itu PTP. Bisa kalian lihat perkebunan teh terhampar luas, hijau, enak untuk kita pandang. Sudah juga ada sebuah papan nama ya, tapi nggak sempat saya baca karena terlalu cepat. Nah, kita sudah melewati jembatan, kita langsung masuk ke tikungan yang cukup lumayan, dan di pojok sebelah kanan ada tembusan yang masuk ke Pasar Pulau Sari, tapi kita ambil jalan lurus karena jalan cukup rusak. Memang di situ yang namanya kita berjalan pakai motor dan juga jalannya ekstrim, kita nggak bisa buru-buru. Nah, di sini pun kita jalan pelan banget. Kalau saya lihat speedometer cuma hanya 5. Kita lihat di depan agak mogok. Setelah saya lihat ke depan lagi, ternyata di situ ada bis besar, yaitu bis Dewi Sri, bis pariwisata. Karena jalannya kecil, bukan aturannya sebenarnya. Akhirnya kita pelan-pelan aja. Di depan kita juga banyak motor atau mobil yang menunggu dengan sabar atau tatih-tatih. Karena jalan juga sempit, terus tikungannya juga lumayan. Sekitar 3 atau 4 kilo lagi kita nyampe pada yang saya katakan tadi. Kalau belok kanan kita menuju ke daerah Guci, lurus kita menuju ke Serang atau objek wisata Gua Lambak. Kalau mengikuti perjalanan, kita sambil menikmati pemandangan-pemandangan atau rumah-rumah penduduk yang katakanlah mayoritas tutup, sepi, banyak yang tutup, juga toko-toko ataupun. Nah, di situ ada tikungan belok kiri, yaitu ke arah Desa Cikendung, tapi kita ambil lurus yang menurut arah Pulau Sari. Nah, pemirsa yang senang berjalan-jalan, mudah-mudahan dengan tayangan kami ini bisa menambah ataupun menghibur dengan perjalanan yang lumayan panjang. Mungkin nanti sekitar 1 jam kita baru nyampe ke tempat tujuan. Oke, yang saya katakan tadi, ini pas tikungan tajam ya, tikungan U, yang lokasinya ada di pertengahan Desa Karangpok dan Pulau Sari. Desa Pulau Sari itu di depan ada bis Sinarjaya, tempatnya Dewi Sri ya. Masalah kita masih agak terlalu belakang ini lihatnya. Kalau saya lihat sih memang Dewi Sri. Kita ikuti bis itu nggak bisa, karena nggak bisa mendahului, jadi terpaksa kita buntut di belakang. Lagi pertama juga jalan sempit, yang kedua rusak, banyak yang rusak. Kita sekitar 100 meter dari tadi tikungan akan ketemu dengan SMP Pulau Sari. Nah, itu SMP Pulau Sari yang tugunya warna biru, itu SMP. Sudah tikungan tajam lagi. Memang indah yang kita lihat pemandangannya, enak. Cukup luas juga sih SMP-nya. Nah, di situ ada tikungan lurus. Kalau mau belok kanan, yang tadi ada terobosan tempat sebelah jembatan yang menuju ke Pulau Sari, tapi kita ambil jalan lurus. Sebentar lagi kita menemukan tanjakan cukup nanjak kan. Mungkin bagi
pemirsa yang belum pernah lewat ke daerah Pulau Sari agar super hati-hati. Pertama, banyak tikungan-tikungan. Yang kedua, jalannya sempit. Yang ketiga, banyak kolam. Banyak kolam kecil. Jadi hati-hati. Nah, kita naik lagi. Yang tadi saya katakan itu tanjakan cukup ekstrim. Di situ ada berbagai ganipo ataupun bendera-bendera terpampang di jalan. Kita masih berjalan cukup lambat sebenarnya, paling 20 km per jam. Kalau saya tadi katakan kalau kita 40 km paling nggak 1 jam, tapi ini cuma baru 20 km. Memang keadaan sih kita memaksa sambil menikmati perjalanan. Oke, yang saya katakan tadi sekitar 200 meter lagi kita sampai ke pertigaan arah kanan. Uji lurus arah Welawa. Mungkin bagi pemirsa yang ingin mengetahui jalan tembus atau jalan yang lebih dekat, bisa ikuti langkah kami. Kan kita berhenti karena macet. Itu bis yang saya katakan itu Dewi Sri, katanya sih kemungkinan mau belok ke kanan ke arah Puji. Iya, Dewi Sri. Oke, kita ambil lurus. Kita sudah agak bisa kencang ya, mungkin 40 km ini sudah agak kencang. Di depan sekitar 200 meter lagi ada sebuah lapangan. Maaf ya kalau katanya sih mungkin kalau pemirsa ngomong, kok kayak Google? Nggak apa-apa, ini penunjuk jalan. Biarlah saya dikatakan kayak Google, nggak apa-apa. Sekitar 200 meter ada sebuah lapangan bola besar melebar, itu namanya lapangan Pulau Sari. Dan di sebelah lapangan kita tahu nanti ada tikungan tapi jalan cukup lumayan. Coba bisa lihat, perhatikan jalan. Kita masih tetap berjalan. Di situ ada, ya tadi saya katakan banyak kolam-kolam kecil. Mau hati-hati, jangan keselamatan Anda jangan sampai jatuh lah. Nah itu lapangan ini, yang saya katakan ini lapangan udah nyampe lapangan Pulau Sari. Kita ambil belok kiri. Masuk ke jalan yang cukup lumayan lebar tapi cukup ekstrim. Memang jalan lengang pemirsa. Nah tuh motor di depan aja sudah kelihatan susah banget kok, karena memang jalannya rusak. Kita memasuki, sebenarnya di sini ada jalan tembus belok ke kiri, cuman di portal ya lagi dibenerin. Akhirnya kita ambil lurus dan sempat kita agak terkecoh juga mau ikut belok kiri. Untung kita langsung aja lurus. Oke, perjalanan kita lanjutkan sambil ngerokok, mungkin lebih enak kan. Walaupun kita pakai motor tapi cukup nyaman kok, menikmati perjalanan. Coba lihat jalannya. Nah, kita masih telusuri jalan raya yang tadi itu jalan utama dari Moga ke mana? Purbalingga, itu masih jalan utama. Nanti di situ di depan ada jalan bercabang yang menuju ke Pratin.
belok kanan dan lurus nanti akan menuju ke Gombong. Depan nanti ada. Oke, mungkin ini sudah agak bisa kenceng ya. Kalau setelah dari perimeter sudah bisa 50 km per jam. Tapi nggak bisa kenceng tadi. Paling 50, balik lagi 20. Faktor jalan. Mungkin nanti agak sedikit kabut. Ini sudah kelihatan mendung banget daerah Serang, bahkan nggak kelihatan gunungnya. Biasanya kalau dari Pulau Seribu gunungnya udah kelihatan. Indah ya pemirsa, kalau kita lihat, kalau menikmati perjalanan enak. Mudah-mudahan di perjalanan ini bisa mengobati katakanlah suntuk. Hanya enak sih, limeluk liuk. Enak jalannya. Nah, kita ambil masuk ke tikungan lagi. Dan di depan kita tuh ada sebuah katakanlah jurang ya, cukup dalam sih. Nah, kayaknya dulu pernah. Nah, kalau kita masuk dalam ada padang rumput yang luas dan mana yang indah, patut kita lestarikan kok. Jadi kita masih tetap jalan. Nah, ini ya yang ada pengaman besi ini dulu sering janji kecelakaan, banyak motor atau mobil yang masuk ke sini. Ini tunggu perbatasan masuk desa Pagenteran. Tadi Pulau Sari ini Pagenteran, tapi masih masuk kecamatan Pulau Sari. Jadi yang ada gabur besar itu tadi masuk wilayah Pagenteran. Kalau pemirsa ingin tahu, ini ada nanti ada jalan belok ke kanan, itulah desa Pagenteran. Nah, di situ yang sebelah bengkel, nah merah. Kita ambil lurus ke Gombong, belok kiri, belok kanan kita ke Praten. Kita ambil jalan pintas. Kayaknya sudah mulai kabut turun, pemandangan pun sudah agak gelap. Kalau kita sini serasa di Korea pemirsa. Di Korea. Nah, lebih ekstrim lagi nanti kalau sampai di Serang. Nah, itu yang tadi, ini sebentar lagi kita. Nah, kalau kanan itu keperhatiin kita lurus sambil arah Gombong. Banyak sekali sih mobil-mobil travel masuk sini. Karena ini memang jalan tembus. Jadi kalau ada pengendara yang pengen lebih cepat, ikuti perjalanan kami ini. Lebih cepat daripada muter ke yang tadi kanan. Karena ini motong jalan. Anda pikir jalannya sama kok. Cuma ini lebih nyingkat. Kita masih dalam keadaan lurus, lumayan enak jalannya. Cukup ekstrim ya. Kita sebenarnya menemukan satu tanjakan yang lumayan dan kolamnya pun banyak lagi. Jadi ya maaf banget. Dulu pernah saya moncengin orang ataupun temen, kalau kita naik motor dari Purbalingga
sampai ke perbatasan Gatot Subroto itu kalau lewat Belik, tapi kita ini lewat Gombong. Cerita seorang buta, mungkin akan ketahui sedikit lah ya. Orang buta itu nanya, saya tanya, ini Pemalang ya mas? Iya. Kok Anda tahu beneran ada buta? Iya, tadi Purbalingga enak, nggak ada kejadian kayak gini. Tapi ini kok kayak ada goyang-goyang. Saya ketawa, Josh, kayak gitu. Ini ada cerita kok. Tapi ada benarnya sih, memang bener. Coba lihat di video, tuh jalannya, lihat aja. Terus saya nggak bohong. Ya ada benernya orang buta tadi. Kalau nggak percaya nanti buktiin sambil berjalan. Berarti yang orang tadi ngomong itu memang bener. Walaupun dia buta nggak bisa lihat. Tapi kalau sampai ke daerah Pemalang itu contohnya dari Purbalingga, Gatot Subroto masuk, itu sudah ngomong, kok ini Pemalang ya mas? Kenapa tahu? Ya orang goyang-goyang motornya katanya gitu. Maaf ya saya nggak mengkritik enggak. Itu nyata kok. Sesuai fakta itu kelihatan. Goyang-goyang semua motornya. Bahkan paling 20 km per jam. Jadi yang saya katakan tadi guyon lah. Tapi ya kak, guyon juga bener sih ya. Apa sih salahnya orang matanya yang bener? Nggak mau kritik enggak. Tapi coba lihat. Dilihat video saya kelihatan tuh jalannya. Kan? Kalau nggak percaya buktiin. Setelah kita sampai ke tadi lurus arah Belik, belok kanan arah Serang, lihat aja. Mulus. Makanya sampai orang gila pun ngomong, orang betul pun ngomong, kok ini sudah ke Pemalang? Kayak gitu tadi. Coba lihat aja. Kalau saya salah, jangan buktiin. Pakai motor masuk ke Pemalang bagaimana, masuk ke Purbalingga bagaimana? Sok kelihatan kok. Jadi nggak ada kritikan enggak. Ini fakta. Nah itu kan ya. Oke, kita akan menuju sebentar lagi nyampe ke satu pohon beringin yang besar. Kalau kita ambil kiri ke Belik juga nyampe ke Serang. Tapi kalau belok kanan kita arah Gombong. Sebentar lagi kita masuk wilayah Purbalingga. Coba lihat jalannya. Halus. Nah, tuh kan bisa lari 60 km. Bisa lari 60 meter per jam. Ini udah kencang. Makanya mohon maaf barangkali ada yang tersinggung ataupun gimana. Itu nyata. Fakta. Kita nggak ada kayasa, nggak pakai settingan, nggak. Kalau nggak itu tadi silahkan pakai motor dari Polga ke Pulau Sari masuk daerah Purbalingga. Sampai orang buta pun bisa merasakan. Nah, kelihatan jalannya halus. Kita bisa cukup kencang. Coba kanan kiri pemandangannya cukup indah. Tapi karena kita berjalan jadi nggak bisa. Kalau jalannya halus ya kita kencang, nggak pelan-pelan lagi. Nah itu ada sebuah bukit. Bukit sangat indah. Ini masih perjalanan, mungkin masih 30 menit lagi nyampe tempat lokasi. Oke, sebentar lagi kita nyampe ke perempatan belok kanan yang tadi saya katakan. Ini masih dalam keadaan mulus lurus. Kalau pemirsa ingin tahu, ini daerah Pratin, Gombong Pratin. Kalau ini daerah apa? Gombong Pratin. Kita sudah hampir masuk ke pasarnya yang disebut Pasar Pratin. Dan cukup enak ya pemirsa.
nggak ada kolam ikannya lagi. Kalau tadi banyak kolam ikan, tapi sekarang nggak ada, mulus. Dan suasana pun sudah mulai agak dingin karena daerah pegunungan. Kalau saya ngomong terus, tiap tak terangkan capek. Jadi kita ada dulu perjalanannya. Ini masih satu lokasi, yaitu daerah Gombong. Banyak bunga-bunga di situ. Sini sudah kabut mulai turun, dan pandangan pun sudah mulai agak terganggu ya, walaupun belum begitu tebal. Cukup tidak pemirsa kalau kita nikmati perjalanannya, enak banget. Ini juga cukup masjid besar, cukup megah ya. Ini sudah masuk lokasi pasar, sekitar 500 meter ataupun setengah kilo kita akan menuju daerah objek wisata Serang. Belok kanan kita menuju ke Serang, kalau belok kiri kita akan menuju ke Gua Lawa. Kata Gua Lawa, tembus Gua Lawa, nanti ketemunya juga di jalan utama yang ke Purbalingga. Jadi memang perjalanan kita tuh nyingkat, mencari jalan singkat lah biar lebih cepat. Kita mulai menyusuri dan cukup enak jalannya sih. Bisa pemirsa lihat pemandangan cukup elok dan hijau sekali, patut kita lestarikan. Jangan kita kotori, jangan kita bikin pencemaran dan seterusnya. Di depan sudah kelihatan kabut. Kalau kita lihat dari kejauhan, itu daerah Serang, objek wisata Serang. Nanti kita akan menuju ke sana kok, akan sampai ke sana. Kita masuk ke pusat pasar dari namanya Pasar Pratin. Kurang lebih 100 meter lagi kita akan belok ke kanan. Nah itu tadi yang saya katakan, di depan ada plang hijau arah. Nah kita ambil kanan menuju ke Serang, kalau belok kiri tadi menuju ke Gua Lawa. Di situ ada jalan lurus lagi, tapi kita ambil belok kiri. Sudah ada plang juga penunjuk arah bagi pengendara yang belum pernah lewat sini, nggak usah khawatir, banyak penunjuk arah. Kita ambil kiri masuk objek wisata Serang. Tapi perlu kalian ketahui, di sini banyak sekali turunan, jalan yang sangat menurun. Selalu gunakan gigi rendah, karena kalau menggunakan rem aja biasanya banyak yang nggak mampu. Kita di depan ada perempatan ya nanti ya.
masih menuju jalan aspal, masih lumayan bagus. Kabutnya sudah mulai datang. Kalau keadaan kayak gini atau hujan, itu kabut sudah langganan Serang. Jadi jangan kaget kalau mau ke Serang harus pakai jaket ataupun baju hangat lah kalau mau biar bisa taksi. Ini udah masuk daerah Serang, kawasan Serang. Coba bisa lihat kabutnya udah turun. Kalau pemirsa ingat film Korea atau drama Korea, nanti persis di Korea, kayak di Korea, kalau udah berwisatanya, udah kabut, banyak sekali para wisatawan atau wisatawati menikmati indahnya alam daerah pegunungan. Kita masih menelusuri jalan aspal ini. Masih lancar perjalanan, tidak ada hambatan. Yang saya dikatakan di sini banyak sekali tanjakan dan juga turun. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mengalami kecelakaan lah. Karena kecelakaan faktor dari kelalaian kita sendiri kok. Terlalu ceroboh kadang-kadang kita. Kayak kita kabutnya sudah kelihatan banget gelap, dan jarak pandang pun paling 20 meter kita ke depan. Coba lihat. Itulah di situ namanya objek wisata Serang. Namanya objek wisata. Ini namanya wisata yang terkenal, dan kebun stroberi sebelahnya ada. Yang baru cuma 20 meter kita jarak pandang. Jadi kita super hati-hati. Mungkin sekitar 30 menit atau kurang lebihnya kita nyampe ke tempat tujuan kok. Masih cukup lama. Kita ikuti perjalanan dulu sambil menikmati kabut-kabut yang menghalangi jalan kita. Sekali lagi saya katakan, untuk pemirsa yang lewat sini, hati-hati. Jalannya licin dan banyak tikungan ekstrim. Tapi kalau kita hati-hati, insya Allah selamat. Coba lihat di depan, gelap banget. Saya rasa di Korea, kalau kita nikmati pemandangannya, oke, kita masih cukup lama menuju tempat tujuan. Jadi kita harus cepat
katakanlah tetap hati-hati dalam perjalanan. Sebenarnya enak sih, halus, tapi saya menemukan jalan yang agak rusak juga, tapi nggak begitu parah kok. Bisa dimanapun Anda berada, sambil melihat kita perjalanan, kita bisa meresapi kok arti kehidupan, sejauh mana kita bisa memelihara alam, menyintabilkan alam biar tetap hijau, tetap subur, dan yang perlu kita jaga adalah kelestariannya biar tetap aman kan? Mungkin sekitar 25 menit lagi kita akan bertemu dengan jalan utama antara Purbalingga dan Pemalang. Ini masih di dalam jalan tembus daerah Serang. Saya dikatakan tadi kalau lewat sini jangan lupa pakai jaket karena dinginnya lumayan dingin. Lihat sekeliling kita banyak sekali bunga-bunga yang indah dan juga pemandangan yang cukup lumayan ya sebenarnya. Oke, kita break aja dulu. Kita sudah separuh perjalanan. Cukup sekian dulu ya. Tapi misalnya kita lanjutkan nanti.